Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 375 bertepatan dengan bab ke 1790. Pramuniaga itu mengira Malan menyadari sebuah keanehan dan buru-buru berkata, Itu begini, kami awalnya memiliki pelanggan yang sudah membuat janji untuk datang melakukan spa. Kami sudah menyiapkan air untuk berendam, tapi dia bilang tidak bisa datang dan kebetulan Anda bisa langsung menikmatinya." Malan tersenyum dan berkata, "Oh, kebetulan sekali. Sepertinya Tuhan ingin memberi penebusan untukku dan membiarkanku menikmatinya." Setelah berbicara, dia melambaikan kepada pramuniaga tersebut dan berkata, "Baiklah, kamu bisa keluar. Aku akan mandi sendiri dan minta petugas spa menungguku jika sudah siap." Baik. Setelah pramuniaga tersebut keluar, dia langsung berlari melapor pada bos. Ketika bos mendengar Malan sudah datang, dia dengan cepat menelepon Xiao Hailong dan berkata padanya, "Hailong, orangnya sudah datang dan sedang mandi. Kapan kalian akan datang kemari?" Xiao Hailong berkata dengan penuh semangat, "Bagus, Tuan Bai. Kamu harus menahannya dan jangan sampai menunjukkan keanehan apapun. Aku sekarang akan segera ke sana." Pemilik salon kecantikan tersebut tertawa dan berkata, "Hailong, memangnya saudaramu ini siapa? Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukan hal ini dengan baik." Baik, Xiao Hailong tersenyum dan berkata, "Tunggu aku setengah jam." Setelah itu Xiao Hailong berkata lagi, Tuan Bai, salonmu jangan menerima pelanggan lagi untuk menghindari terjadinya kesalahan." "Jangan khawatir, aku tidak akan menerima pelanggan lagi. Aku hanya menerima pesananmu saja." Saat Malan sedang berendam di bak mandi, sebuah mobil Rolls Royce berhenti di pintu salon kecantikan ini. Seorang pengawal bertubuh tinggi keluar dari mobil dan langsung membuka pintu belakang. Kemudian Yi Changmin yang mengenakan pakaian indah melangkahkan kakinya turun dari mobil. Dia melihat tampilan depan salon kecantikan ini dan berkata dengan nada menghina, "Salon kecantikan apa ini? Bobrok sekali, sedikit pun tidak terlihat mewah." Sebenarnya dekorasi salon kecantikan ini cukup bagus, meskipun tidak mewah tapi juga tidak bisa dijangkau oleh ibu rumah tangga biasa di Jinling. Namun bagi generasi kedua kaya raya seperti Yi Changmin, tempat ini memang terlalu biasa. Uang yang dia keluarkan untuk perawatan di salon kecantikan papan atas cukup untuk membeli salon kecantikan ini. Pengawal itu berbisik dari samping, "Nona, wanita yang ada cari sedang melakukan perawatan kecantikan di sini. Dia baru saja datang 10 menit yang lalu." Yi Changmin mengangguk dan berkata dengan jijik, "Ikut aku." Baik. Pengawal itu memimpin dan mengeluarkan tangan untuk mendorong pintu salon kecantikan tersebut. Pramuniaga toko bergegas menghampiri mereka dan berkata dengan nada minta maaf, "Maaf, kami tidak menerima tamu lagi pagi ini." Yi Changmin mengerutkan kening, "Tidak menerima tamu? Bukankah ada seorang bermarga emas yang baru datang untuk melakukan perawatan spa di tempat kalian? Mengapa ketika aku datang kamu mengatakan tidak menerima tamu?" Pelayan salon tiba-tiba tidak tahu harus bagaimana menjawabnya karena ditanya oleh Yi Changmin. Dia tahu bahwa maksud bos adalah tidak menerima tamu pagi ini, sehingga dia tidak boleh membiarkan siapapun masuk. Jadi dia buru-buru berkata, "Maaf ibu, kami tidak menerima tamu di pagi hari. Ibu membuat janji terlebih dahulu, jadi mohon maaf." Yi Changmin marah sekali. Dia merendahkan dirinya untuk datang ke salon jelek seperti ini, sama seperti burung ponix yang datang ke kandang ayam. Tidak diduga ternyata dirinya bahkan tidak dibiarkan masuk ke kandang ayam. Amarahnya langsung meledak. "Tidak membiarkan aku masuk? Apakah kamu percaya kalau kalian bahkan bisa tidak perlu membuka toko lagi kelak?" Pelayan salon tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Dia bisa melihat kalau Yi Changmin bukan orang bisa jika
melihat dandanan yang Ji Changmin ini mungkin akan menyebabkan masalah kalau benar-benar menyinggungnya. Jadi dia berkata dengan hormat, "Maaf ibu, mohon Anda tunggu sebentar. Aku akan menanyakan kepada bos kami." Ji Changmin melambaikan tangannya dan dengan kesal, "Cepat sedikit, kesabaranku ada batasnya." Pelayan salon itu segera berlari ke kantor bos. Bosnya sudah berada di kantornya saat ini dan sedang merapikan barang berharga. Dia bermaksud membantu Hailong hari ini dan akan melarikan diri setelah mendapatkan 200.000 dari Xiao Hailong. Dia akan mengosongkan salon malam ini sehingga ketika anggota salon datang besok maka akan menemukan kalau salon ini telah kosong. Ini juga trik yang biasa digunakan kebanyakan tempat kebugaran dan salon. Dia akan melarikan diri ketika semua orang lengah sewaktu membuat kartu nilai tersimpan. Pelayan salon masuk ke dalam dan segera berkata, "Bos, ada seorang wanita lagi yang datang di luar dan dia mau masuk. Aku tidak bisa menahannya. Anda cepat pergi lihat." Bos merutkan keningnya begitu dia mendengarnya. "Wanita apa? Apakah kamu tidak memberitahunya kalau tidak menerima pelanggan di pagi hari?" "Sudah," pelayan salon berkata dengan sedih. "Aku sudah mengatakan beberapa kali kepadanya, tapi dia mengatakan kenapa dirinya tidak bisa masuk sedangkan pelanggan beragama bisa masuk." Bos langsung menjadi cemas. Apakah dia mengenal orang beragama itu? Aku juga tidak tahu. Bos merenung sejenak dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi menghadapinya dan melihat apa yang dia inginkan sebenarnya." Dia langsung berdiri setelah itu dan keluar kantornya menuju ke meja resepsionis. Bos tahu kalau latar belakang Ji Changmin tidak biasa ketika dia melihatnya sehingga merasa lebih gugup. Oleh karena itu dia segera berjalan ke depan dan bertanya, "Ibu, apa yang Anda butuhkan?" Ji Changmin berkata dengan dingin, "Kalian membuka tokonya tapi kenapa tidak membiarkan aku masuk? Kalian juga mengatakan tidak menerima pelanggan di pagi hari. Apa maksudnya?" Bos tertawa dan segera berkata, "Sejujurnya itu karena ada tamu yang memesan ruangan untuk melakukan perawatan dan di pagi hari, jadi tidak bisa menerima pelanggan lain. Bagaimana kalau Anda datang sore nanti atau besok? Aku akan mengaturnya seseorang terbaik untuk melayani Anda." Changmin berkata dengan acuh, "Tidak perlu memainkan trik ini denganku. Aku bukan datang untuk melakukan perawatan di tempat kalian yang jelek ini." Bos mengerutkan keningnya. "Anda tidak melakukan perawatan, lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Ji Changmin berkata, "Aku datang mencari Malan yang datang melakukan perawatan di tempat kalian tadi. Aku ingin membicarakan sesuatu dengannya." Wajah bos langsung terlihat jelek ketika dia mendengar kalau dirinya bukan datang untuk melakukan perawatan. Dia berkata dengan kesal, "Silakan Anda keluar jika bukan datang untuk melakukan perawatan. Harus melihat tempat kalau ingin berdiskusi dengan seseorang. Aku tidak menyediakan layanan seperti ini." Ji Changmin memberikan isyarat mata kepada pengawal dan pengawal itu segera mengeluarkan 50.000 uang tunai dari koper dan meletakkannya di meja resepsionis. Jika bos langsung berubah ketika melihat uang itu dan bertanya sambil tersenyum, "Ibu, Anda ingin aku memberikan pelayanan apa kepada Anda?" Changmin berkata dengan dingin, "Bawa aku pergi bertemu dengan Malan. Aku ingin berbicara empat mata dengannya. Waktu tidak akan lama, tidak ada yang boleh masuk selama setengah jam. Uang sebanyak 50.000 ini akan menjadi milikmu jika kamu bisa melakukannya. Apakah kamu mengerti?" Bos itu berkata dalam hati ketika dia mendengar ini, "Sehelong memintaku memberikan obat tidur untuk Malan dan Sehelong akan membawanya pergi diam-diam setelah dia tertidur." Wanita ini tiba-tiba muncul dan ingin berbicara setengah jam dengan Malan, kemudian akan memberikan 50.000. Kedengarannya lumayan menguntungkan. "Aku hanya perlu meminta Xiao Helong menunggu selama setengah jam. Bukankah aku bisa memberikan obat tidur kepada Malan?" Setelah wanita ini selesai berbicara dengan Malan, dia segera menyetujuinya. Ketika memikirkan hal ini, baik, semuanya bisa diatur. Setengah jam waktu pribadi bukan masalah. Itu Ibu Malan sedang berendam. Anda tunggu di ruangan spa dulu." Ji Changmin mengangguk dan berkata kepada pengawal, "Ikut denganku." Bos segera berkata, "Ini adalah tempat khusus wanita. Para anggota berpakaian dengan acuh di sini, bahkan terkadang tidak mengenakan pakaian. Aku sebagai bos bahkan tidak bisa masuk area layanan pribadi untuk anggota. Anda tidak bisa membawa tuan ini masuk." Ji Changmin tidak merasa kalau sebuah salon kecantikan biasa akan
berbahaya. Maka dia berkata kepada pengawalnya, "Kamu tunggu di luar." Pengawal mengangguk pelan. Ye Changmin tiba-tiba melakukan perjalanan hari ini dan tidak ada orang yang mencurigakan yang mengikuti di sepanjang jalan. Jadi tidak mungkin ada bahaya dalam kondisi seperti ini. Dirinya juga tidak terlalu peduli. Pengawal menunggu di luar pintu dan Yi Changmin berkata kepada bos pada saat ini, "Apakah sudah bisa membawaku masuk sekarang?" Bos tertawa dan segera berkata, "Pelayan, kami akan membawa kamu masuk. Aku juga tidak bisa masuk ke dalam." Baik, Yi Changmin mengangguk dan ikut masuk ke dalam bersama pelayan. Bangunan salon kecantikan agak panjang. Meja resepsionis ada di depan dan lobi. Lalu ada tempat mandi setelah melewati koridor dan ruangan spa ada di dalamnya lagi. Alasan mengapa ruangan spa ditempatkan di bagian terdalam karena pelanggan yang datang ke spa ini menenangkan diri sehingga tidak suka dengan urusan berisik. Jika berada di bagian depan dan terlalu dekat dengan jalan raya, maka suara mobil yang lalu lalang dan suara klakson akan terdengar jelas. Yi Changmin mengikuti pelayan dan masuk ke sebuah ruangan spa setelah melewati koridor yang panjang. Pelayan salon berkata dengan hormat kepadanya, "Ibu, silakan tunggu sebentar di sini. Aku akan membawa Ibu Malan ke sini jika dia sudah keluar." Yi Changmin menjawab ya dan mengeluarkan 10.000 uang tunai dari dalam tas Hermes edisi terbatas dan memberikan kepadanya dan berpesan, "Jangan memberitahu Malan kalau aku sedang menunggunya di sini. Langsung bawa dia ke sini saja." Mengerti? Pelayan mengambil uang sebanyak 10.000 itu dengan senang dan berkata penuh semangat, "Anda tenang saja, aku tidak akan mengatakannya." Ya, Yi Changmin mengangguk, "Kamu keluar dulu." "Baik, Ibu." Setelah pelayan keluar, Yi Changmin melihat sekeliling ruang sambil mengerutkan keningnya dengan jijik. Dia mengeluarkan selembar cek yang sudah ditulis sejak awal dari dalam tasnya. Jumlah yang tertulis di cek adalah 1 miliar yuan yang rencananya akan dipakai untuk menyogok Malan. Tapi dirinya mengeluh dan dalam hati ketika dia melihat kondisi salon kecantikan ini. Malan bahkan melakukan spa di sini. Dirinya pasti orang miskin yang tidak pernah melihat uang terlalu banyak kalau memberikan 1 miliar padanya. Ye Changmin memasukkan cek senilai 1 miliar ke dalam tasnya lagi. Setelah dia memikirkan ini, dia merasa uang 1 miliar terlalu banyak untuk menyogok wanita murahan seperti Malan. 100 juta sudah cukup. Jadi dia mengeluarkan buku cek dan langsung menulis cek senilai 100 juta. Dia berencana langsung mengeluarkan cek senilai 100 juta ini untuk memancing Malan supaya dia bisa memaksa putrinya untuk bercerai dengan Yi Chen. Jika seperti itu, maka tugasnya ke Jinling kali ini bisa dianggap telah selesai setengahnya. Setelah dia selesai menulis cek senilai 100 juta, dirinya mengeluarkan shawl sutra Hermes dan meletakkannya di sofa sebelum duduk. Malan masih berendam di dalam bak mandi saat ini. Sebenarnya dia sudah selesai sejak tadi. Alasan mengapa dia masih berendam karena merasa mandi susu dan kelopak bunga ini seharusnya bisa memberikan efek melembabkan untuk kulit. Jadi dirinya lebih baik merendam lebih lama. Sedangkan Xiao Hailong dan Xiao Changgan sudah membawa beberapa pemuda kasar dan mengemudikan mobil ke pintu belakang salon kecantikan. Xiao Hailong mengeluarkan ponsel dan menelpon bos itu. Dia bertanya, "Tuan Bai, bagaimana persiapannya? Apakah kamu sudah membuat Malan pingsan? Aku sedang menunggu di pintu belakang." Bos itu berpikir dalam hati, "Aku masih belum mendapatkan uang ekstra 50.000. Jadi aku akan beraksi setelah mendapatkan 50.000 itu." Jadi dia berkata kepada Xiao Hailong, "Kamu tunggu sebentar, Hailong. Malan sedang berendam sehingga agak lambat. Tapi kamu tenang saja. Aku sudah menyiapkan air yang sudah diberi bumbu dan akan mencari kesempatan memintanya meminum setelah dia selesai berendam nanti. Kamu tunggu kabarku dengan sabar saja. Aku akan menelapormu setelah dia pingsan dan kamu langsung datang membawanya." Xiaolong segera tertawa dan berkata begitu dia mendengarkannya, "Tuan Bai, kamu memang bisa diandalkan. Baik, aku akan menunggu sebentar lagi. Kalau seperti itu langsung telepon aku jika sudah beres. Baik, tunggu kabar baiknya." Malan berendam selama 10 menit lagi. Dia baru keluar dari bak mandi dengan enggan karena merasa kulit sudah keriput karena berendam kelamaan. Dia segera menekan tombol. Pelayan setelah keluar
Pelayan yang melayaninya sebelumnya segera masuk dan membawa sebuah handuk bersih. Dia memakaikan kepada Malan dan bertanya, "Ibu, apakah Anda ingin memakai pakaian dalam sekali pakai? Aku akan membuka bungkusnya jika perlu." Dia menambahkan lagi, "Setelah itu, semua terapis dan para pelayan kami adalah wanita. Sebenarnya tidak masalah juga kalau kamu tidak memakainya." Malan berkata setelah dia memikirkannya, "Lebih baik aku memakainya. Lagi pula ini bukan tempat pemandian. Terlalu aneh jika hanya aku yang telanjang di sini." Pelayan mengangguk dan segera membuka bungkusan pakaian dalam sekali pakai. Kemudian dirinya menyiapkan sebuah jubah mandi untuknya dan membawa Malan ke ruang spa setelah Malan selesai memakainya. Pelayan berkata kepada Malan setelah dia membuka pintunya, "Silakan masuk, Ibu." Malan mengangguk. Dia melihat seorang wanita dengan dandan mencolok sedang duduk di sofa ketika dia melangkah masuk. Kemudian dia bertanya dengan kesal kepada pelayan, "Apakah dia terapis kalian?" Dandanannya mencolok sekali. "Bukankah ini terlalu berlebihan?" Dirinya juga memakai begitu banyak perhiasan sehingga terlihat seperti toko perhiasan berjalan. Bagaimana jika dirinya tidak sengaja melukaiku? Ji Changmin sangat marah ketika dia mendengarnya. Dia mengutuk di dalam hati, "Wanita norak brengsek." Dia bahkan mengatakan, "Dandananku mencolok dan berlebihan." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan nanti di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.